Yang saya muliakan, respectable Profesor Kiai Haji Gus double ya, Nadir Shah Hussein PSD, seorang selebritis dari Indonesia yang dikontrak oleh Monash University, Australia. Ini dikontrak atau sudah menjadi warga dari Australia, ini kita belum tahu beliau ini. Yang jelas beliau ini adalah seorang selebriti akademisi, selebriti sosiologi agama, sosiologi hukum, kira-kira begitu, karena beliau di program studi Fakultas Hukum, yang saya sudah sampai ke Melbourne, tetapi beliau nggak ada di Melbourne, jadi memang sulit dipegang beliaunya itu, ekornya. Tapi kita doakan mudah-mudahan selalu sehat, memberikan manfaat, dan memberikan berkah, terutama bagi Unisma bangsa dan negara. Yang saya hormati para wakil rektor, para dekan, kepala lembaga, kepala unit, para mahasiswa, para rektor di lingkungan PTNU, alhamdulillah ini kita laksanakan secara hibrid, Gus Nadir, dan diikuti oleh Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama. Ada kurang lebih sekitar 283 perguruan tinggi Nahdlatul Ulama di Indonesia, dan ketua forum rektornya adalah Rektor Unisma Malang. Selamat datang Gus Nadir. Ini kehadiran beliau pertama kali di Unisma secara langsung. Secara daring sudah pernah kita lakukan pas pandemi COVID-19, tapi tidak terasa kalau beliau hadir, kalau dalam kegiatan yang dilaksanakan secara online. Tapi saat ini beliau bisa hadir di kampus Universitas Islam Malang. Beliau punya reputasi dan nama besar, di samping sebagai seorang Gus, sebagai seorang Kiai, tapi beliau sekarang berada di tengah-tengah masyarakat West End. Jadi di masyarakat, di tengah-tengah masyarakat yang sangat plural, yang sangat multicultural, tapi beliau mampu bisa meletakkan dirinya di tengah-tengah masyarakat itu. Universitas Islam Malang, terus terang, ini ingin mendapatkan tip-tip dari Gus Nadir Shah. Ini lebih akrab kita panggil Gus Nadir Shah. Jadi profesornya ya tentu sudah ikut lah, kira-kira begitu. Unisma 2027 insya Allah akan melangkah ke World Class University. Semester ganjil 2023 nanti kita akan memulai milestone Entrepreneurial University. Tapi untuk menuju World Class, ini sudah kita rintis sedemikian rupa. Unisma memiliki misi besar, bukan sekedar dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi misi besarnya Unisma adalah membawa perdamaian dunia. Konsep-konsep tawasud, konsep-konsep tawazun, konsep tasamuh, konsep ta'adul adalah menjadi dasar pijakan Unisma untuk meletakkan pondasi kuat bagi mahasiswa dan sivitas akademika Unisma. Maka tema yang kita angkat kali ini, Islam Indonesia lalu kita ingin, ini yang tentunya kita tangkap, sehingga politik pendidikan Unisma ketika ekspansi ke luar negeri itu mendapatkan satu momentum yang sangat strategis,
dan bisa begitu cepat diterima oleh masyarakat Barat. Ini misi kami, diantaranya. Bagaimana perspektif orang-orang Barat tentang Islam ini. Dilihat dari sisi sosial, dilihat dari sisi hukum misalnya saja. Gus Nadir bahkan saya itu bincang-bincang dengan orang Indonesia sendiri, tepatnya di Pulau Bali. Maaf, saya ini sebetulnya sudah menyiapkan sambutan bahasa Inggris. Tetapi karena beliau sudah kira-kira bahasa Inggris sudah makanan sehari-hari lah. Ini pas ke Indonesia, Indonesia aja. Di Bali, saya ngobrol-ngobrol dengan sopir ketika saya di Bali. Beberapa kali saya mencoba untuk menjajaki apa kesan masyarakat Bali terhadap Islam. Kalau ada kalimat Allahu Akbar, naudzubillah min dzalik, kita perlu astagfirullahaladzim betul. Allahu Akbar, ini sekedar saya menirukan, itu adalah merupakan awal dari sebuah kehancuran. Artinya, kalimat yang dalam hal ini adalah yang begitu mulia, itu justru di hadapan bila mindali. Hati saya langsung syahadat ini. Karena menirukan orang itu tadi. Nah, apakah orang-orang Barat demikian? Ini yang nanti akan kita dengarkan dari beliau. Karena misi Unisma adalah misi perdamaian, misi harmoni, misi toleran, misi untuk membawa keadilan di tengah-tengah kehidupan manusia, budaya, dan peradaban dunia. Maka kita harus belajar dari beliau yang sudah di tengah-tengah masyarakat Eropa itu. Maka Unisma sekarang yang sudah dalam posisi di atas ini Gus, di level perguruan tinggi atas Indonesia, bahkan dunia menurut saya, karena di 2022 pada bulan Oktober yang lalu, ketika Unireng itu mengeluarkan tentang ranking Islamic University in the world, Unisma di ranking 33, satu digit di atas Universitas Al-Azhar Mesir. Mimpi kami memang adalah memindahkan Al-Azhar Mesir ke Unisma. Mimpi kami. Maka dengan lahan yang sudah kita bebaskan kurang lebih 80 hektar, itu adalah persiapan untuk menuju World Class University dan memindahkan Al-Azhar, kebesaran Al-Azhar Mesir di Unisma. Sehingga nanti orang-orang Indonesia tidak perlu ke Mesir, Mesirnya Indonesia adalah Universitas Islam. Ada satu hal yang kami mencoba untuk men-tracing kebesaran Al-Azhar. Itu adalah ada sebuah pusat kajian Islam yang modernis. Salah satunya. Dan itu sebagai center of excellence-nya Al-Azhar Mesir. Nah, kami ini mimpi, Pak Sekretaris Dewan Pembina, LPIK, jangan kita sekedar dudukkan sebagai lembaga tombo hati, tetapi sebagai lembaga yang akan menembus jantung dunia, terutama di dalam membawa misi perdamaian. Maka mulai sekarang sudah kami rintis dengan informasi-informasi yang dikembangkan adalah sudah dengan menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris untuk menembus
relung-relung dalam kehidupan dunia. Maka ketika ada isu-isu strategis di tingkat dunia, maka dosen Unisma segera merespon untuk menyusun artikel untuk memberikan sebuah alternatif pencerahan terhadap masalah-masalah yang dihadapi oleh dunia itu. Ini kita akan masuk melalui isu-isu strategis tentang kemanusiaan, tentang ekonomi, tentang politik, tentang budaya, seni, dan lain sebagainya. Itu di tingkat dunia. Maka sekali lagi bahwa kehadiran beliau ini untuk melihat, untuk memaparkan tentang Islam Indonesia di mata barat seperti apa, bisa dilihat dari berbagai macam perspektif. Alhamdulillah, Gus Nadir di Indonesia, posisi Unisma ini kalau di Malang Raya itu adalah number one dari 58 perguruan tinggi swasta. Di Jawa Timur kita urutan kedua dari 328 perguruan tinggi swasta di Jawa Timur. Di Indonesia kita urutan ke-14 perguruan tinggi swasta dari 4.300 sekian perguruan tinggi swasta. Kemudian negeri dan swasta, kita sudah mulai naik dari urutan ke-44 di tahun 2023 ini, kalau didasarkan kepada perankingan dari Unirank, kita urutan ke-41, naik 3 digit dari tahun 2020, di mana perankingan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek. Ini menjadi motivasi besar kami untuk memposisikan Unisma bukan hanya perguruan tinggi regional, tetapi perguruan tinggi nasional yang sudah memiliki daya saing, tetapi sudah mulai mengarah kepada perguruan tinggi yang bertaraf internasional. Maka dari itu, kita ini di dalam membangun satu kerjasama tentu perguruan tinggi yang punya reputasi itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan, dan terus terang partner kita Gus sekarang ini sudah dengan UGM, sudah dengan UI, dengan IPB, ITB, ITS, UNER, Brawijaya, dan lain sebagainya. Dan itu sudah memiliki komitmen yang sangat jelas untuk membantu pengembangan Universitas Islam Malang, wabil khusus menuju ke Entrepreneurial University. Rektor IPB begitu appreciate, sering mengisi acara-acara di lingkungan kampus kita ini. Ini adalah menjadi bagian dari supporting perguruan tinggi ternama di Indonesia. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih sekali lagi. Gus Nadir, saya berharap relasi Unisma dengan Australia bisa kita tingkatkan, dan bahkan beliau sebagai Suriah ya, Rois Suriah Nahdlatul Ulama, pengurus cabang internasional Australia dan Selandia Baru, mudah-mudahan nanti akan menjadi salah satu pilar yang bisa membantu kami membangun relasi dengan negara-negara yang kita maksud. Jadi bahkan kami sudah bertekad ketika kami keluar negeri, kami sudah mulai menyapa pengurus cabang internasional. Kami kemarin pas puasa ke Taiwan, kami menyapa pengurus cabang internasional Taiwan, dan insya Allah 2023 akan mengirim mahasiswa dari Taiwan. Kemudian yang ke Korea juga demikian, kami ke PCI Korea, bahkan di branding besar-besaran, juga siap untuk berkolaborasi dengan Unisma. Apalagi Malaysia, yang di sana penduduk Indonesia ada 5 juta yang berada di Malaysia, itu yang tercatat, yang belum tercatat bisa jadi lebih banyak lagi. Itu juga sudah siap untuk membangun kerjasama dengan Universitas Islam Malang. Maka insya Allah kebesaran Unisma adalah dibangun di atas kebersamaan, di atas kerjasama, dan sekaligus membangun dunia yang bermartabat, berbudaya, dan berkeadaban. Demikian, dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang diiringi dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, One Day International Seminar yang diselenggarakan oleh Universitas Islam Malang dalam rangka Disnatalis ke-42 Unisma dengan resmi kami nyatakan dibuka.